Hampir lupa, nggak merecord. Baik, bacaan renungan pada malam ini berbicara tentang cinta dan kerendahan hati. Karena cinta, ampas berubah jadi sari murni. Karena cinta, pedih menjadi obat. Karena cinta, kematian berubah jadi kehidupan. Karena cinta, raja berubah menjadi hamba. Janganlah kamu meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tidak ada orang yang mampu merendahkanmu. Kerendahan hati akan membuatmu naik tanpa perlu berbicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Kerendahan hati bisa menjadi sayap yang kokoh, membuatmu terbang tinggi. Kerendahan hati akan membawa dirimu dari bumi yang terendah menuju bumi kemuliaan. Hidup ini memang terkadang rumit, namun serumit apapun kehidupan ini, tetap harus kita jalani, karena Tuhan punya rencana di balik semua ini. Untuk itu, tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Untuk doa pembuka, kami minta Bapak German Siagian untuk membawakan doa pembuka malam ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan tuntunan Tuhan yang sudah berlaku bagi kami umat-umat Tuhan. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul melalui webinar ini untuk menyelidiki firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya sunat itu berlaku untuk umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Panggabean yang sekarang masih berada di Colorado. Tuhan bukakan pikirannya dengan kuasa Rohul Kudus supaya semua yang dibawakannya bukan dari pikirannya sendiri, tetapi dari sungguh-sungguh dari firman Tuhan yang bisa menguatkan kami bahwa kebenaran firman Tuhan akan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Mohon tuntunan-Mu kepada kami Tuhan. Semua perangkat yang kami gunakan untuk mendengarkan webinar ini, Engkau tangani, tumpangkan tangan-Mu atasnya supaya kami memperoleh ketenangan dan kelancaran untuk mengikutinya. Terpujilah nama-Mu oleh karena Engkau begitu baik yang sudah mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang berjudul I Could Sing About Heaven. Akan dinyanyikan oleh A Few Good Men Ministry dari Gereja Masehi Advent Sunside, Pretoria, ibu kota dari South Africa. Jadi A Few Good Men Ministry ini adalah sebuah grup gospel ministry yang dibentuk tahun 2004 dan telah banyak melakukan pelayanan lagu-lagu pujian di acara pertemuan-pertemuan internasional di Afrika. Kalau kita amati beberapa pertemuan ini, kami tampilkan lagu-lagu dari Afrika. Sebenarnya kami ingin menunjukkan bagaimana perkembangan penginjilan di sana yang luar biasa ya. Jadi melalui lagu-lagu, melalui seminar, webinar, dan kalau kita perhatikan di Facebook, di YouTube, dan media sosial lainnya,
mereka bergerak luar biasa ya. Jadi penginjilan melalui media sosial adalah sesuatu yang harus dilakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Baik, kita siapkan waktu kita untuk mendengar lagu I Could Sing About Heaven. There's a promised land untouched by men, prepared for the saved and the blessed. A city built for square, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into the hearts of men what the Father has in store. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearls and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. From the throne there springs a glimmering stream of waters pure and sweet. And it flows by the tree of life on its way to the crystal sea. And the precious stones that the walls rest on are of 12 different kinds. Oh, and the night will cease, for the Prince of Peace is the light that forever shines. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. Amin. Amin. Luar biasa. Karena Gosen selalu mengantarkan Sebentar ya, orang saya dengan matikan anak dulu. ke tangan orang. Sebuah lagu yang luar biasa yang telah dibawakan oleh saudara kita dari Afrika ya. Jadi kalau 200 tahun yang lalu jalan itu bergerak di Eropa. Tapi justru Eropa, Amerika menurun ya. Jadi justru penginjilan itu sekarang bergerak di Afrika dan di Asia. Jadi puji Tuhan ya, kita juga terlibat di dalam penginjilan tersebut. Pada malam ini pengkajian Islamologi berjudul Sunat. Jadi sebuah petunjuk firman Allah yang diamalkan oleh seluruh umat Islam. Untuk itu mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Ustadz Ucok Panggabean untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Brother Tigon. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia dan di Sabah. Saya lihat ada di Sabah juga. Dan selamat siang. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Eropa. Dan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Amerika. Kita patut bersyukur kembali karena Tuhan mempertemukan kita lewat acara ini ya. Jadi saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, kita dipersatukan oleh
teknologi. Walaupun jarak berjauhan, kita boleh duduk dalam satu ruangan kelas, ruangan untuk belajar bersama ya. Jadi, tapi kita ingat bukan cuma teknologi yang mempersatukan kita, tapi iman, kasih, dan pengharapan kita juga adalah satu. Jadi, Brother Tigo, terima kasih tadi pengantarnya. Itu siapa yang ngarangnya? Yang dibacakan dari luar biasa itu. Bagus. Rumi. Rumi. Ada Rumi, ada dari beberapa penulis Indonesia. Nah, Rumi ini bukan seorang Nasrani kan? Bukan seorang Nasrani, bukan seorang Kristen, saudara. Tapi lihat tadi, saudara. Itu isinya Alkitabiah. Ya. Tadi ada kata-kata yang luar biasa. Karena cinta, raja menjadi hamba. Ini cocok dengan di surat Filipi. Ya. Isa Al-Masih berkenan menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba. Pada dia adalah apa? Firman Allah yang adalah Allah. Sang pencipta, bayangin. Ini seorang yang bukan beragama Kristen, tapi mampu menuliskan ini. Artinya apa, saudara? Kebenaran dimanapun itu berada, tetap kebenaran. Kebenaran siapapun yang mengucapkannya, tetap kebenaran. Kenapa? Kebenaran adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Ya, jadi makanya kita forum ini diadakan secara istimewa oleh teman-teman yang menamakan dirinya persaudaraan umat Allah ya, PUA ya. Jadi makanya kita nggak terlalu banyak bicara agama. Kita mau bicara bagaimana ikut Tuhan. Artinya kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ya, bukan tentang agama intinya. Karena seringkali firman Tuhan berbeda dengan agama. Nah, dalam hal ini kita juga mengakomodir Quran sebagai firman Tuhan yang diakui oleh saudara kita Muslim, saudara-saudara sepupu kita, saudara-saudara kita yang kekasih. Saudara-saudara itu Islam itu orang yang beragama Islam adalah saudara-saudara kita yang kekasih, ya. Bukan musuh, bukan orang lain. Makanya kita nggak perlu berdebat. Ini bukan forum perdebatan. Ini forum belajar bersama. Saudara nanti boleh setuju, boleh nggak setuju, dan boleh kita diskusikan. Tapi bukan forum perdebatan, ya. Karena tidak baik orang saudara-bersaudara berdebat. Yang baik adalah saudara-bersaudara belajar bersama tentang firman Tuhan agar kita menuju pada Tuhan yang sama. Ya, karena firman Tuhan dimanapun berada ya tetap firman Tuhan. Ya, jangan terlalu fanatik dengan agama kita masing-masing lah. Itu intinya. Karena tadi bayangin tadi karena cinta ampas menjadi saripati. Wah, luar biasa. Itu kutipannya. Terima kasih Brother Tigor selalu menampilkan pendahuluan yang bijaksana dari penulis-penulis yang dari mana saja gitu. Ya. Nah, malam ini di Jakarta itu ya, saya ingin angkat satu topik tentang sunat. Itu spesifiknya sunat. Tapi sebetulnya tentang ajaran Alkitab yang diamalkan oleh saudara-saudara sepupu kita. Ya, bayangin saudara. Ajaran Alkitab yang diamalkan oleh saudara sepupu kita. Ini loh. Jadi apa saja itu? Nah, sebelum masuk ke sunat, saya mau senggol yang lain dulu ya. Ini fakta dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara ya. Kalau kita nanya Mas German ada saya lihat kan, ini kalau kita tanya kalau orang Kristen tanya gini, misalnya, Mas, apa kabar? Langsung jawabnya apa kalau orang Kristen? Umumnya, saudara boleh nyaut ya, kita di kelas lah, saya bukan sedang berkhotbah, saudara boleh nyaut gitu kalau ditanya. Kalau kita bertanya ke orang Kristen, apa kabarmu? Jawabannya baik. Tapi kalau saudara tanya ke saudaramu yang Muslim, apa jawabannya? Alhamdulillah, baik. Itu loh. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita orang Kristen langsung, apa kabar? Oh baik. Malah lebih heboh lagi sekarang. Di gereja sih. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Apanya luar biasa? Puji Tuhan lah Bang. Sekadar apa ucapan-ucapan saya pikir kurang alkitabiah ya. Harusnya kalau kita ditanya apa kabar, jawabannya puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Itu adalah Alkitab ya. Terdapat di mana?
Di Efesus 5:20, Kolose 4:2. Nah, saya baca dulu Efesus 5:20. Ini ajaran Alkitab. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi ucapkan syukur senantiasa ya. Jangan langsung jawab aja. Nah, di Kolose 4:2 saya baca nih. Kolose 4:2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi kita harus ucapan syukur, saudara. Ucapan syukur baru kita jawab. Ya. Nah, ajaran Alkitab ini diamalkan oleh saudara sepupu kita, saudara kita yang kekasih. Tapi kita malah kurang mengamalkannya, saudara. Kita mesti mau introspeksi. Ini fakta. Ya. Jadi sebaiknya kita seperti yang apa Alkitab katakan. Masa saudara sepupu kita yang amalkan, kita malah enggak. Itu ajaran Alkitab. Ucapan syukur. Nah, berikutnya lagi. Ajaran Alkitab yang diamalkan oleh saudara sepupu kita, tapi kita kurang mengamalkan adalah apa? Saudara buka di Yakobus. Saudara buka di Yakobus 4 ayat 13 mulai. Saudara lihat di situ, perhatikan perikopnya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini ajaran Alkitab. Kita contoh soal nih sehari-hari. Siapa teman saya di sini? Oh, Mas, ini brother Ugi Sindan dari Sabah. Besok datang ke rumah saya ya. Mas German, besok datang ke rumah saya ya. Jawab mereka umumnya akan apa? Oke, saya akan datang. Jadi kalau kita mengundang orang Kristen untuk datang, langsung jawabannya pasti atau enggak. Oke, saya datang atau enggak. Saudara, ini fakta. Tapi kalau saudara undang saudaramu yang muslim, saudara sepupu kita yang kekasih, coba undang. Apa Insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan berkenan. Ini ajaran Alkitab yang dilupakan oleh kita. Alkitab. Ya. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu perencanaan. Jadi Ibu Femi, besok datang ke rumah saya ya. Jawabannya Kalau harus, Tuhan berkenan boleh. kalau Tuhan berkenan, saya akan datang. Oke. Nah, cilokonya umat Kristen melupakan ajaran ini, tapi umat Islam sering kebablasan. Kurang menghargai ajaran ini. Apa buktinya? Dikit-dikit insya Allah. Dikit-dikit insya Allah. Saudaraku, dalam fakta kehidupan, kalau orang bilang insya Allah, kemungkinan besar nggak hadir. Nggak datang. Datang ya ke undangan gua, insya Allah. Enteng aja bilang insya Allah. Itu nggak boleh, saudara. Kalau sudah bicara insya Allah, kalau sudah melibatkan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, artinya kita akan datang. Kecuali ada halangan luar biasa. Itu harusnya. Pertanyaan. Jadi nanti dulu, jangan emosi. Saya masih emosi. Oke. Nanti dulu. Saya dulu. Nanti ada waktunya nanti. Jadi kita jangan melupakan ajaran Alkitab, praktekkan. Ya, saudara kita mempraktekkan tapi kebablasan juga, jadi sama-sama nggak pas. Yang satu kebablasan mempraktekannya, yang satu melupakan. Lupa. Ya. Coba saya baca dia. Yakobus 4:13. Jadi ayat 13 mulai. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, perhatikan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini aja kita. Jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan berkenan, kami akan melakukannya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kita seorang tahu bagaimana
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi teman-temanku yang kekasih, hati-hati, ini ada melibatkan dosa juga rupanya. Bukan sekedar ucapan gitu. Ya. Kalau kita, jadi gini, kehidupan orang pengikut Yesus itu harus di atas standar. Dosa itu pelanggaran firman Tuhan. Jangan mencuri, engkau dosa. Jangan membunuh, engkau dosa. Tapi kehidupan pengikut Tuhan yang baik adalah di atas standar. Jadi dosa itu bukan cuma bicara melanggar hukum lagi. Tidak melakukan yang baik pun sudah dosa. Saudara tahu ada orang yang berkebutuhan, perlu pertolongan, saudara tidak menolong, saudara berdosa. Udah begitu. Saudara nggak menyolong, saudara nggak berbohong, saudara nggak melanggar hukum, saudara nggak kriminal, tapi saudara tidak melakukan kebajikan bagi orang yang membutuhkan kebajikan, saudara berdosa, kata firman Tuhan. Nah ini kita harus di atas standar, saudara. Ya, jadi kita belajar itu untuk kita makin memahami firman Tuhan, dan pada akhirnya kita menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Jangan belajar firman Tuhan hanya untuk tahu. Kurang berguna, malah berbahaya. Kenapa? Kita akan dihakimi sesuai dengan pengetahuan kita. Makin banyak tahu, harus makin banyak amalannya, prakteknya. Jangan makin banyak tahu, tapi makin nggak benar hidupnya. Gitu loh. Ya, jadi jadilah pelaku firman. Bukan cuma mengetahui firman. Makanya, baca firman Tuhan bagus. Belajar firman Tuhan bagus. Memahami firman Tuhan bagus. Tapi interaksi yang tertinggi kita dengan firman Tuhan adalah mengalaminya. Menjadi pelaku firman. Melakukan. Nah, sekarang kita masuk ke yang judulnya kita malam ini, soal sunat. Ya, boleh ditampilkan itu, Brother Tigor. Ya, ajaran Alkitab yang diamalkan Islam, yaitu soal sunat. Soal sunat ini ya. Oke, next. Slide. Ya, sunat artinya, itu kitannya. Pemotongan kulit kitan itu katan untuk tujuan kesehatan maupun keagamaan. Ini sederhananya ya. Saya ambillah pengertian umum, ini artinya sunat. Di sunat itu dipotong kulit katanya. Oke, lanjut. Sunat kita lihat di Alkitab dimulai pada zaman Abraham, pada Abraham. Ayatnya di sini. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perhatikan teman-teman, saya itu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi yang sunat itu laki-laki saja. Tapi nanti kita lihat prakteknya bagaimana ya. Kenapa yang sunatnya hanya laki-laki saja, saudara? Kenapa? Karena ada yang ini lebih. menarik kita pelajari. Jadi ada alasannya. Kenapa hanya laki-laki? Karena laki-laki adalah pemimpin keluarga, imam. Jadi yang kudus itu imam. Jadi imam menguruskan satu keluarga itu, saudara. Ya. Jadi makanya hanya laki-laki. Perempuan nggak disunat. Hanya laki-laki yang disunat. Nah, next slide. Ya, berikutnya, Gon. Ya. Tanda, jadi disunat itu berarti apa? Tanda masuk menjadi keluarga Abraham. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat dan merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Tentang makanan Paskah ya, Keluaran 12 ayat 8. Jadi pada waktu itu masuk menjadi keluarga Abraham itu harus disunat. Kan Abraham memiliki bukan cuma anak kandung ya. Dia memiliki para pegawai kalau zaman sekarang ya, atau zaman dulu para budak-budaknya, itu kurang lebih gitu. Budak-budak ini pun yang milik Abraham harus disunat, yang laki-laki. Demikian. Ya, selanjutnya menjadikan pembeda antara Israel dan non-Israel.
Nah, ini bisa di Perjanjian Baru. Galatia 2 ayat 7. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sama seperti Petrus yang dipercayakan Injil untuk orang-orang yang bersunat. Nah, jadi Rasul Paulus, saudara, dikenal sebagai rasul bagi orang-orang tak bersunat. Ya, berarti yang non-Israel. Tetapi Petrus dikenal. Ini dikenal ya, bukan berarti harus begitu, dikenal sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat. Jadi kepada Israel gitu. Jadi membedakannya zaman dulu karena apa? Yang mengamalkan ajaran Tuhan lewat Abraham ini soal sunat itu menurut sejarah ternyata hanya orang Israel. Bangsa-bangsa di luar Israel tidak mengamalkannya. Nah, dari Israel ini nanti lahir, dari Abraham ini lahir siapa? Lahir keturunannya Israel. Ya, dari Abraham. Jadi nenek moyangnya itu ya Abraham. Nah, Israel ini adalah keturunan Abraham yang mengamalkan tentang sunat. Tidak ada bangsa lain yang tercatat mengamalkan ajaran sunat. Makanya masuk menjadi keluarga Abraham itu harus sunat. Nah, ini belakangan menjadi pembeda antara Israel dengan non-Israel. Padahal Abraham bukan orang Israel. Belum ada orang Israel pada zaman Abraham. Ya. Israel itu cucunya Abraham. Tetapi sekarang kita lihat, ternyata sunat menjadi pembeda antara Israel dan non-Israel. Kenapa? Karena orang Israel mengamalkannya. Bangsa-bangsa lain enggak. Oke, ini yang selanjutnya. Ya, nah Yesus disunat. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Luar biasa, saudara. Yesus disunat. Saya punya teman saudara sepupu saya, ya, yang merasa lebih Kristen daripada orang Kristen. Merasa lebih pengikut Yesus daripada pengikut Yesus yang sebagai orang Kristen, ya. Dia non-Kristen, dia saudara sepupu kita. Sama-sama anak Abraham. Dia merasa lebih Kristen, saudara. Kenapa? Karena dia disunat. Orang Kristen umumnya enggak. Ada banyak orang Kristen sunat sekarang ini, tapi alasan kesehatan saja, ya, bukan alasan agama lagi. Dulu umat percaya disunat itu alasan keagamaan, keimanan. Tapi sekarang orang Kristen disunat itu alasan kesehatan. Ya, nanti kita belajar kenapa demikian, ya. Jadi ketika umur 8 hari malah disunat. Jadi aturan di Yahudi sana disunat tuh umur 8 hari. Karena menurut ilmu pengetahuan saya baca-baca nih, pada umur 8 hari lah itu darah tuh sangat bagus untuk menggumpalnya gitu loh. Jadi cepat sembuhnya. Kalau ya membekunya. Jadi sangat tepat cepat membekunya ketika umur 8 hari. Ini kata ilmiah loh, gitu. Padahal itu hanya perintah dari Tuhan saja awalnya kan. Nah, Yesus disunat. Kenapa Yesus disunat? Karena dia orang Israel, orang Yahudi. Jadi Yesus disunat karena dia orang Israel. Jadi orang tuanya Yesus kan orang Israel, orang Yahudi. Makanya orang tuanya mengamalkan. Yesus nggak minta disunat. Itu tradisi Yahudi, menjadi tradisi Yahudi yang diamalkan oleh orang tua Yesus kepada anaknya Yesus. Gitu loh. Nah, oke, lanjut. Saya nggak akan lama-lama bicara, teman-teman, karena kita biar ada waktu untuk belajar. Ini kelas kita belajar bersama, ya. Bukan saya menggurui, kebetulan saya ya baca-baca gitu. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Mengapa kini Kristen tidak wajib disunat? Perhatikan, saudara. Bukan tidak boleh. Tidak wajib disunat. Boleh disunat. Artinya boleh tidak, boleh enggak. Boleh tidak, boleh disunat, ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagihinya, berebut memasukinya. Lukas 16. Jadi
saudaraku, semua hukum-hukum perintah Tuhan di Alkitab wajib diikut. Tapi ada yang berlaku sampai pada masa waktu tertentu, ada yang berlaku sampai masa kekekalan. Jadi kita mesti belajar juga memahami, bukan hantam kromo, mana yang berlaku untuk kita sampai sekarang ini, mana yang sudah nggak berlaku. Begitu ya. Kita mesti tahu. Karena gini, anggaplah sederhananya gini. Ini masuk dalam kitab Taurat. Taurat termasuk Taurat Musa lah ya. Taurat Musa atau hukum-hukum Musa dan ada Taurat moral. Jadi lewat Musa juga dari Tuhan ya. Jadi kita memahami kalau Taurat moral itu moral, aturan hidup. Itu tentu akan berlaku selamanya dong. Selama ada manusia hidup toh. Tapi kalau yang hukum-hukum Taurat yang bersifat upacara itu merujuk kepada bait kudus, bait suci. Nah, itu termasuk di dalamnya lah ini. Ya, sholat sunat ini. Itu selesai ketika Yesus mati disalib sebagai kurban. Sudah digenapi. Karena apa? Semua ini merujuk kepada bait kudus di Yerusalem. Ya. Nah, fungsi bait kudus itu adalah teman-teman, itu sebenarnya fungsinya adalah alat peraga. Ya. Agar manusia mengerti bagaimana dosa diselesaikan. Jadi dosa itu, sesuatu yang luar biasa. Itu pemberontakan kepada kekuasaan Allah. Bukan sekedar hilaf. Dosa itu bukan sekedar hilaf. Makanya untuk menyelesaikan masalah dosa itu, Tuhan tuh melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukannya kita berdosa, minta ampun, ya Tuhan ampuni. Oke, diampuni. Enggak begitu. Untuk proses pengampunan dosa saja, agar saudara bisa paham, saudara belajarlah bait suci di Yerusalem yang sekarang sudah dihancurkan. Kenapa sekarang bait suci udah nggak ada Yerusalem? Karena apa? Sudah selesai masalah dosa. Maksudnya, bagaimana Tuhan menyelesaikannya di dalam Yesus Kristus ketika Dia berkenan mati sebagai kurban di kayu salib. Nah, makanya Tuhan mengizinkan bait suci Yerusalem dihancurkan dan tidak dibangun lagi. Saudara perhatikan Alkitab di Perjanjian Lama. Setiap saat bait suci dihancurkan, maka akan ada perintah untuk membangunnya kembali. Kenapa? Karena tugas bait suci ini belum selesai. Di mana Tuhan mengajarkan kepada manusia bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Atau bagaimana Tuhan mengampuni dosa. Atau bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Dari mulai orang berdosa datang ke bait suci membawa hewan kurban yang dianggap suci, tak bercacat cela. Saya orang berdosa, saya ingin hidup, saya ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ya, bawa hewan kurban, pergi ke bait suci. Nah, di bait suci inilah, di halaman bait suci inilah, nanti hewan kurbannya disembelih sebagai kurban. Jadi dosa saya dipindahkan ke kurban. Makanya kurbannya mati. Teknis hewan kurban mati karena disembelih. Soalnya teman-teman kita sebentar lagi akan Idul Adha. Wah, ini menarik. Kalau kita ngobrol tentang kurban ini, Idul Kurban, menarik saudara. Jadi daging hewan kurban bukan untuk perbaikan gizi, dibagi-bagi, bukan. Ada makna yang luar biasa yang Tuhan mau kita memahaminya. Yaitu apa? Makna pengorbanan, makna bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Ya dosa itu saudara, sama Tuhan dibuang ke kurban. Dosa, makanya hewan kurbannya mati. Hewan kurbannya mati, saya yang berdosa menjadi boleh hidup karena udah suci. Technically lagi secara teologisnya kan udah suci, maka saya boleh pulang, udah hidup. Hewan kurbannya mati. Nah, ini melambangkan kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai kurban yang ajali, kurbannya hakiki bagi kita. Jadi ketika Yesus sudah melaksanakan jabatan sebagai kurban, kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Dosa kita sudah ditanggung oleh kurban. Makanya Yesus mati. Yesus mati bukan karena disalib. Itu teknis. Tapi mati karena apa? Ketiban dosa saudara, dosa saya, bahkan dosa seisi dunia. Ya ini. Nah ini sudah, makanya
kita nggak perlu lagi mengamalkan ajaran tentang kurban. Kalau udah selesai. Dulu sebelum Isa Masih mati itu diamalkan. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi mengamalkan kurban karena kita beriman pada Yesus sebagai penggenapan dari itu semua. Ya lanjut, Brother Tigor, lanjut ini slide-nya. Nah, sunat diganti baptisan. Aduh, salah nulis ya, harusnya P itu baptisan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat 11-12. Jadi sekarang kita nggak dipersunat, tapi udah sunat hati, dibaptiskan. Jadi bukan lagi bicara jasmania, tapi sudah bicara rohania. Lanjut. Nah ini, kini sunat rohani. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Nah ini perhatikan, saya ulangi. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Nah. Dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Yeremia 4 ayat 4. Bayangin, saudara, ini perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama pun hakikatnya sudah bicara sunat rohani. Sunat jasmani hanya lambang saja. Lambang. Ya. Tapi yang hakiki, yang sejati adalah sunat rohani. Percuma jasmaninya sunat, tapi rohaninya amburadul. Kelakuannya nggak betul, kan percuma. Hanya badannya doang sunat. Tapi kalau sunat rohani, itu berarti kelakuannya udah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di perjanjian baru. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma 2:29. Wah, ini menarik juga. Jadi kekristenan kita ya bukan nampak secara jasmania, tapi harus nampak secara rohania. Artinya perbuatan-perbuatan kita, kelakuan-kelakuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sunat rohani. Jadi firman Tuhan yang mana? Ya semua firman Tuhan yang moral ya, yang soal moral harus nampak dari kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, ini mengapa Islam disunat? Maksud mengapa saudara suku kita disunat? Nah, tadi kan kita bicara Abraham, bicara keturunannya. Orang Israel, orang Yahudi satu-satunya turunan Abraham yang melakukan sunat. Ini menurut catatan sejarah, ya, menurut catatan sejarah. Ini saya kutip dari internet ya. Buanglah dirimu dari buku itu atau rambut kekufuran dan berkitanlah. Ini dari hadis Abu Dawud Al-Ahmad. Saya dapatnya. Nah, atas dasar ini mayoritas, perhatikan ini menarik. Atas dasar ini mayoritas ulama mewajibkan seperti Imam Syafi'i, Hanbali ya, dan sebagian pengikut Imam Malik menetapkan hukumnya wajib bagi pria. Ini agak menarik teman-teman. Nampaknya nggak semua Islam itu mewajibkan. Ini kali sebagian pengikut Malik. Ya. Yang wajib itu Syafi'i, Hambali. Sebagian Malik. Yang satu lagi ada 4 itu imam Islam ya. Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan apa satu lagi ya? Teman-teman ingat nggak satu lagi? Hanafi. Hanafi. Makasih Mas, terima kasih Hanafi.
Nah ini menarik. Ini bukan tafsir saya, ini saya mengutip dari internet ya teman-teman. Terus gini, saya punya teman tamatan Ponpes Gontor, Pondok Pesantren Modern Gontor, seorang Muslim yang baik. Yang saya kaget saudara apa? Dia tidak menyunatkan anak laki-lakinya. Saya ketemu orangnya, bukan kata orang, saya ketemu orangnya. Dia bilang saya, Bapak Gabian, anak laki-laki saya nggak disunat. Nanti dia udah besar boleh pilih sunat atau enggak. Tapi saya nggak menyunatkan waktu dia kecil. Saya nggak mau. Karena dia punya pemahaman tidak harus sunat. Kata dia gini, namanya sunat. Bukan wajib. Namanya sunat. Bukan wajib. Kata dia nih teman saya nih. Ya, namanya, ya saya nggak sebut nama lah ya. Nah, enak. Tapi dia di Kebumen tinggalnya. Kita ketemu di Jakarta. Datang ke rumah teman saya di Jakarta, kita ketemu. Dan ini Islamnya agak gimana ya, agak beda dengan mayoritas. Dia bilang, itu bagi saya udah tradisi Yahudi, bagi saya, kata dia. Saya nggak, jadi kalau saya disunat oleh bapak saya, maksudnya waktu saya masih kecil sunat. Tapi saya punya anak saya nggak saya sunatkan. Dia tamatan pondok pesantren yang terkenal. Nah, jadi sepertinya kalau di tulisannya kan nggak semua wajib ya, sepertinya. Nah, oke, lanjut, next. Nah, ini landasan Qurannya, landasan Qurannya soal sunat. Dan ini saya juga ambil dari internet ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang hanif. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. An-Nisa 125. Saya tambahkan lagi di bawahnya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk yang musyrik. An-Nahl ayat 123. Nah ini tidak ada spesifik surah di sini disebut bahwa harus bersunat. Tidak ada. Ya. Tidak ada landasan Quran yang mengharuskan orang Islam disunat secara spesifik. Tidak ada. Dasarnya cuma ini. Dasar ayat Qurannya. Kalau hadis tadi udah toh, dasar Qurannya ini. Ya. Nah, ini menarik. Muhammad, junjungan kita, saudara kita orang Islam, itu diperintahkan oleh Allahnya untuk ikut agama Ibrahim. Ya. Emang agama Ibrahim itu apa sih? Hanya bilang agama yang apa? Seorang yang lurus. Emang apa sih lurus itu? Ya, coba berikutnya, Mas Tigor. Nah, kita dapatnya di kitab Taurat. Inilah agama Ibrahim. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Firman Allah. Saudara, mendengarkan itu berarti apa? Melakukan. Ini bahasa Alkitabnya. Kalau mendengarkan firman-Ku berarti melakukan firman Tuhan. Bukan cuma dengar doang, tapi nggak melakukan. Bukan. Dan memelihara kewajibannya kepadaku. Ini kan Allah. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Wah, ini agama Abraham. Abraham itu, saudara, nggak disebut agamanya apa. Tapi inilah kelakuan Abraham. Ini perbuatan Abraham. Ini hidup Abraham. Ya. Taat dengan firman Tuhan. Dia pelihara kewajiban Tuhan. Yaitu apa? Apa kewajibannya? Segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan Abraham ikuti. Nah, pikir saudara kita Muslim, ini termasuk sunat dong. Saudaraku, ada satu perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang Abraham lakukan. Apa itu? Yang sekarang banyak orang nggak amalkan, termasuk saudara kita yang kekasih Muslim nggak amalkan juga. Sunat diamalkan, tapi ada perintah Tuhan yang maha penting nggak diamalkan oleh saudara kita. Jadi ketika kawan saya berkata bahwa dia merasa lebih Kristen daripada saya, karena dia pikir saya nggak disunat gitu. Jadi dia merasa lebih Kristen karena Yesus disunat dan orang Kristen enggak. Ya, saya tanya balik. Kristus Yesus, Isa Masih itu berhari Sabat. Kamu Sabatan atau apa? Kamu Jumatan. Kamu nggak ikut juga. Nah, gimana tuh? Isa Masih baca Alkitab, saudara. Dia Sabatan. Bukan Jumatan, bukan Mingguan, tapi Sabtuan dia. Nah,
Itu kan Sabtu itu kan firman Tuhan, perintah Tuhan. Ada dalam hukum moral, bukan hukum wawancara. Ya. Yang 10 hukum itu sudah hukum moral. Sampai kapanpun yang namanya umat Tuhan tidak boleh menyembah selain pada Tuhan yang benar. Yang pertama, ya, hukum Taurat yang pertama. Yang kedua, sampai kapanpun nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nggak boleh membuat patung untuk sembah, dan nggak boleh melanggar hari Sabat. Sampai kapanpun tidak harus menghormati orang tua, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, dan seterusnya. Sampai kapanpun. Jadi itu hukum tidak hapus kayu salib. Jadi masa berlakunya tidak sampai zaman Yohanes, enggak. Tapi lanjut sampai sekarang kita, sampai seterusnya. Beda sama sunat. Sunat sudah selesai masa berlakunya. Itu tanda jasmania. Jadi harusnya kalau ikut agama Ibrahim harusnya kita sama-sama Sabtuan, ya, harusnya Sabtuan. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ya. Nah, ini lucunya sekarang. Ini praktek ya, ini fakta praktek di lingkungan kita. Tadi kita belajar, yang sunat itu hanya laki-laki. Tapi banyak orang nggak ngerti kenapa hanya laki-laki disunat. Dia nggak mengerti karena laki-laki adalah imam, pemimpin. Jadi hanya cukup pemimpin yang dikuruskan, disunat. Yang lain anak perempuan tidak. Nah, kenapa anak laki-laki disunat? Karena anak laki-laki akan bertumbuh besar, akan menjadi imam juga. Maka harus disunat. Itu dasar hukumnya. Perempuan tidak. Tetapi pada kenyataan sekarang, di kampung saya di Mantan Selatan, perempuan disunat. Ini ada yang lucu lagi. Saya punya teman, gadis Advent. Menikah sama pemuda Islam yang cukup taat, cukup saleh. Islamnya benar-benar. Dia menikah dengan cowok Islam. Terus satu malam. Jadi malam pertamanya apa, saudara? Malam pertamanya bukan hubungan sama istri ini. Malam pertama itu apa? Ini disunat ini, mempelai wanita ini oleh mertuanya. Dibawa juru sunatnya, tapi ini perempuan menolak. Menolak, mati-mati menolak, tidak mau dia. Jadi lucu kan? Jadi mau disunatkan oleh perempuan. Nah, ini karena tidak ada dasar yang jelas, makanya jadi orang improvisasi ya, perempuan disunat. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ini. Kenapa perempuan disunat? Ya. Perempuan disunat untuk menyeimbangkan syahwatnya menjadi pertengahan. Waduh, ini saya dapat di internet, saudara. Saya ulang, ini kata apa? Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni. Sunat itu bagi pria adalah wajib, bagi perempuan kemuliaan. Padahal bagi perempuan tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan syahwatnya menjadi pertengahan. Agar apa? Agar kurang nafsu birahinya, itu sebenarnya teman-teman. Agar nafsunya nggak meledak-ledak, maka disunat. Karena saudara tahulah, saya harus jelaskan ya. Kalau perempuan disunat, apa yang disunat? Ya, saudara tahulah, saya nggak jelaskan di sini. Memang ada yang dipotong, ada yang dibuang sedikit. Dan itu adalah, waduh, bahaya. Kalau laki-laki kulit katan disunat tuh nggak ada fungsi yang signifikan lah, ya, dengan syahwat, ya. Ini hubungan dengan syahwat. Tapi perempuan itu hubungannya dengan syahwat. Ya, agak syahwatnya pertengahan ketika disunat. Nah, ini fakta ya yang saya dapatkan. Jadi teman-teman, inilah masalah sunat. Kenapa orang Kristen tidak mempraktekkan? Karena memang sudah berakhir masa sunat jasmania, sekarang sunat rohania. Ya, sama seperti hukum-hukum Taurat yang lain yang bersifat upacara, kurban segala macam udah berakhir karena sudah digenapi. Tapi hukum-hukum moral masih lanjut terus. Nah, saudara kita kasih, saudara sepupu kita ini masih mengamalkan karena mohon maaf mungkin kurang memahami makna kenapa disunat. Hanya mengikuti tradisi ya. Jadi akhirnya malah kebablasan. Disunat terus sampai sekarang dan malah perempuan disunat juga. Kalau perempuan Kristen nggak ada yang disunat, saudara. Ini perempuan hanya muslimah yang sunat. Ya. Jadi disunat juga. Nah, ini sama seperti dari insya Allah. Ya, diamalkan tapi kebablasan. Kalau kita malah melupakan. Nah, saya pikir udah habis bahannya, itu aja teman-teman. Kita serahkan, ini masih ada waktu.
ya. Masih banyak waktu untuk kita belajar bersama. Dan saya serahkan, udah habis ya Mas Tigor ya itunya, materinya. Kita udah habis. Kita serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat baik mengenai sunat, sehingga kita bisa memahami dengan baik pemahaman sunat secara Kristen dan juga sunat secara umat Islam. Sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Jadi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, bisa melalui raise hand atau melalui chat. Jadi sebaiknya pertanyaan itu yang terkait dengan pembahasan malam ini mengenai sunat, ya. Tetapi jika pembahasan mengenai sunat sudah tidak banyak lagi pertanyaannya, boleh menanyakan hal yang lain terkait Islam dan Kristen, ya. Baik, kita dengarkan sebuah lagu dari saudara kita juga dari Zambia, luar biasa ya. Jadi dari Kristen di Afrika ini sangat banyak melakukan ministry melalui lagu ya. Saya di Asia tidak terlalu menonjol ya, apalagi Indonesia. Kita banyak penyanyi vokal grup yang bagus, tapi saya perhatikan kita masih kalah dengan Afrika ya. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa Afrika itu jauh tertinggal dari kita ya, tetapi rupanya Afrika itu sudah semakin maju. Baik, kita akan dengarkan lagu yang disampaikan oleh saudara kita Jasper C dari Zambia Ministry. When I get excited and my heart's delighted and the Spirit comes over me, I know there is no doubt you're gonna hear me shout, I'm feeling the victory. And if it bothers you that what I say is true, you better cancel your plans for heaven, 'cause I'll be there, shouting everywhere my sins have been forgiven. I'm gonna shout all over heaven, what a day it's gonna be. Gonna sing, 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 oh, sing the bass. We'll sing the harmony. Our fans walk down in the streets of gold, in the golden avenue, and clap my hands and praise the Lord and shout all over heaven. I'm gonna shout all over heaven, what a day it's gonna be. Gonna sing, 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 oh, sing the bass. We'll sing the harmony. Our fans walk down in the streets of gold, in the golden avenue, and clap my hands and praise the Lord and shout all over heaven. When I hear the word and my heart is stirred, a tear of joy comes to my eyes. It doesn't bother me if the tears you see are happy man am I. I know the Lord above is looking down in love. He's watching everything I do. And some sweet day I'll be shouting everywhere while sailing through the blue. I'm gonna shout all over heaven, what a day it's gonna be. Gonna sing, 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 I'll sing the bass. We'll sing the harmony. Our first walk down in the streets of gold, in the golden avenue, and clap my hands and praise the Lord and shout all over heaven. I'm gonna shout all over heaven, what a day it's gonna be. Gonna sing, 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 I'll sing the bass. We'll sing the harmony. Our first walk down in the streets of gold, in the golden avenue, and clap my hands and praise the Lord and shout all over heaven. I'm gonna shout all over heaven,
What a day it's gonna be. Gonna see. Sing, we'll sing the harmony. I'll first walk down in the streets of gold in the golden avenue and clap my hands and praise the Lord and shout. Amin. Luar biasa lagunya ya. Yang melihat video ini, semoga tiap lantunan Al-Quran dari kami, Santri Nurul Hidayah, membuka 7.000 pintu rezeki dan Sebentar dulu, saya matikan dulu. Iya. Luar biasa lagu yang dibawakan oleh saudara kita dari Zambia ya. Ini negara safari, Gunung Kalahari, lupa saya. Tapi luar biasa ya, mereka itu hitam dan pintar menyanyi dan juga menari. Baik, saya lihat di chat belum ada pertanyaan juga. Kita masih menunggu. Emang penjelasannya sangat lugas dan jelas ya. Jadi bingung kalau kita bertanya mengenai sunat, apalagi yang mau kita tanyakan. Atau yang lain lah. Oh itu Pak Harjono, silahkan Pak Harjono. Saya mau tanya mengenai kenapa orang-orang yang tidak disunat, umat-umat Muslim, kebanyakan yang saya tahu dulu ya, itu menganggapnya bahwa orang yang tidak disunat itu adalah orang kafir. Ya, makasih Mas John. Ya. Ya, jadi gini, makanya kita mesti bedakan antara firman Tuhan dengan agama. Nah, dalam hal ini kita kan mengakomodir, oke, Quran firman Tuhan. Taurat, ini kita ini forum persaudaraan umat Allah. Jadi yang namanya firman Tuhan itu kan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Oke. Nah, tapi dalam prakteknya agama Kristen, agama Islam sering tidak pas dengan apa yang diakui sebagai firman Tuhannya. Gitu loh. Jadi tidak ada ajaran Quran mengatakan kalau nggak disunat tuh kafir ya. Gitu. Tadi ada Islam yang nggak disunat. Teman saya tamatan pesantren, Gontor, nggak disunat. Karena di memahaminya sunat itu tradisi Yahudi, kata dia ya. Tradisi Yahudi. Maka anaknya nggak disunat. Nah, di kampung saya lebih heboh lagi. Di sunat itu bukan di khitan sebutnya. Coba apa teman-teman? Jadi kalau ada orang kampung saya di Pantai Selatan, di sunat disebutnya di apa? Coba tebak. Di Islami. Terima kasih, diislamkan. Diislamkan di sini. Wah, ini kan pemahaman yang heboh. Nah, jadi kalau bukan nggak sunat, nggak Islam. Nah, kalau dulu zaman perjanjian lama, nggak sunat berarti bukan Israel gitu loh. Ya. Bukan keluarga Abraham kalau nggak sunat. Kalau keluarga Abraham sunat, Israel. Nah, sekarang di kampung saya di Banten Selatan, ada teman saya disunat, ditanya, diislamkan. Dia jadi Islam. Pak, namanya sunat ya. Saya juga namanya sunat. Sunat kita tahu kan, dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak dosa, itu loh. Itu arti sunat toh. Jadi ini menarik juga sih. Jadi beda. Macam gini sering saya sebut, Mas. Itu kalau orang Islam umumnya mengatakan orang Nasrani lah kafir. Ini ajaran Islam. Tapi bukan ajaran Al-Quran. Al-Quran lain, ajarannya lain. Orang Nasrani selamat. Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69. Orang Nasrani selamat. Ayatnya begini. Orang beriman, berarti Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala di Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran, dan tidak pula bersedih hati. Artinya selamat. Islam selamat, Yahudi selamat, Nasrani selamat, bahkan Sabi'in, orang Majusi selamat juga. Yang penting bukan agamanya, tapi kenyataan hidupnya. Apakah beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, dan beramal soleh. Kalau kita mah orang Advent, iman banget sama kiamat ya.
Iya. Kan Advent itu kan kedatangan Isa Masih. Jadi orang Advent itu adalah orang yang menantikan kedatangan Isa yang kedua kali. Iman banget. Nah, bukan Advent kalau nggak ada amal solehnya. Kalau kelakuannya jahat ya bukan Advent lah. Begitu. Jadi beda kata orang, beda kata yang tertulis begitu, Mas. Atau ada menambahkan, silakan monggo. Jadi kayaknya seperti tradisi turun-temurun itu ya. Betul. Di tempat saya ya di Jawa Tengah ini, pokoknya kalau enggak disunat itu ya kafir lah. Iya betul, nah itu. Padahal pengertian kafir itu generik ya. Gini, di dalam setiap agama ada pengertian kafir, maksudnya ada. Jadi kafir itu sebenarnya teman-teman itu mengingkari kebenaran. Dalam tiap agama ada orang mengingkari kebenaran, walaupun agama Islam, agamanya Kristen, agama Yahudi, ada juga yang kafir, mengingkari kebenaran firman Tuhan, itu kan kafir. Walaupun agamanya nggak kafir, tapi orangnya jadi kafir, toh. Benar. Makanya Mas, saya bilang, nanti di surga, kan orang bilang, oh agama Islam masuk surga, monggo. Agama Kristen masuk surga, monggo. Tapi kita cek Mas, yang beragama itu bukan orangnya, tapi apa? KTP-nya. Makanya KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka, karena jahat semua. Itu saya sederhana. Jadi KTP-nya masuk surga, karena KTP-nya Islam, Kristen masuk surga, silahkan. Tapi orangnya nggak Islam, orangnya apa nggak Kristen. Buktinya itu lihat para pejabat kita di mana-mana, semua kita penjahat di Indonesia ada agamanya loh. Ya, kan di KTP ditulis agamanya apa. Tapi kelakuannya kan nggak sesuai dengan agamanya. Demikian. Ya. Terima Baik. kasih. Ada pertanyaan di chat dari Bapak Haryono. Isinya, di mana dalam Quran tentang mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Dalam surat Al-Maidah 46 hanya tertulis Taurat dan Injil, tidak disebutkan Zabur. Ya, ada banyak ayatnya ya, saya nggak hafal itu benar, tapi kita lihat aja rukun iman Islam. Oke? Rukun iman Islam itu ada 6 item. Iman pada Allah, iman pada malaikat-malaikat, iman pada kitab-kitab. Yang dimaksud kitab-kitab di sini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Itu loh. Itu udah menjadi formula dari rukun iman. Ayatnya banyak, saya nggak hafal aja. Tapi di rukun iman udah jelas. Demikian teman-teman. Baik, semoga bisa memuaskan. Memang di Al-Quran disebutnya membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Ya, betul, sebelumnya. Banyak ayatnya itu. Jadi hanya yang dikenal oleh umat Islam itu hanya Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal sebenarnya banyak, tapi tidak disebutkan. Bahkan dalam Islam itu, Nabi itu ada ribuan. Tapi yang dikenal 124.000. Iya, yang dikenal ada dalam Quran ada 25 ya, kalau nggak salah. 25 ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Belum Mas ada. Palmer kalau mau tambahkan, Mas Palmer. Ya, kalau dari teman-teman mau menambahkan silakan ya, Mas Palmer, Mas Tommy. Ya, silakan. Mas Sahal itu tadi nulis apa tadi? ya, Atau Mas Sahal, Mas Sahal ada Mas Sahal, menulis silakan. dalam chat disebutkan bahwa Zabur bagi kami umat Muslim merupakan kitab pujian kepada Tuhan. Di situ disebutkan berupa aturan atau petunjuk. Ya, jadi hampir sama dengan Kristen juga ya. Isinya mengenai pujian dan nasihat ya. Dan petunjuk lah. Yaitu Zabur itu Mazmur, Amsal itu.
Memang Jabur artinya itu nyanyian kan, Iya, pujian. pujian. Jadi kadang-kadang kurang ngetop Jabur ini karena isinya itu pujian, ya, bukan syariat, beda sama Taurat itu loh. Sama Taurat dan Injil beda, ya. Jadi ada syariat, kalau Jabur tuh pujian, sajak, syair. Maka kadang-kadang kurang disebut-sebut dalam pengajaran. Tapi itu diakui sebagai juga bagian kitabullah yang harus diimani oleh Islam. Ada 4 yang utama toh, Taurat, Jabur, Injil, dan Quran. Seseorang disebut Islam, saudara, kalau percaya pada minimal 4 kitab ini, Taurat, Jabur, Injil, dan Quran, baru disebut Islam. Kalau hanya percaya Quran saja, bukan Islam. Saya ulangi, kalau hanya percaya Quran saja, orang Islam itu bukan Islam. Karena wajib hukumnya mengimani rukun iman ini, 4 kitab. Cuma dalam praktek kehidupan sehari-hari, cilokonya, ya, dipilah-pilah. Oh, iman sama Quran beda sama iman pada Taurat. Ini yang cilokonya, ini udah tafsir. Kan tertulisnya nggak begitu di Quran. Nah, kalau sudah jadi agama baru ditafsir. Oh, kalau iman pada Injil artinya, pada Taurat yang Injil artinya kitab mengakui bahwa dulu ada kitab itu. Itu kan tadinya iman. Ini kan tafsir, penjelasan. Padahal dalam rukun iman, perhatikan saudara, iman pada Taurat, Jabur, Injil, dan Quran. Nggak ada keterangan iman. Nah, kita cari tahu apa makna iman. Iman itu diakui dalam hati, diterima secara ucapan, diakui, dan dilakukan dalam perbuatan itu iman. Kalau hanya diakui dalam hati aja bukan iman. Diterjemahkan dalam perbuatan itu iman. Nah, saudara perhatikan Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Abraham melakukan apa perintah Tuhan. Bukan cuma mendengar, bukan cuma mengakui, oh Tuhan ada. Bukan. Memang dia melakukan perintah Tuhan. Maka disebut bapak orang beriman. Jadi kalau kita iman pada Taurat Jabur Injil, kita pun harus melakukan apa yang ada dalam Taurat Jabur Injil. Kan itu konsekuensi logisnya. Masih belum ada pertanyaan, kita masih banyak waktu, ada sekitar 40 menit ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Untuk Selasa depan, kita akan membahas mengenai Taurat, Jabur, Injil yang dipalsukan ya. Ini yang luar biasa karena ini menjadi perdebatan yang panjang. Jadi untuk Selasa depan, kita akan bahas dengan baik dengan menggunakan metode Socrates ya. Jadi kita gunakan teknik ilmiah filosofi dan juga kita jabarkan secara Al-Qur'an dan Alkitabiah. Jadi kita akan mendapatkan titik temu kebenaran. Bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi kita mencari kebenaran. Ada Raisen dari Bapak Jerman Siagian. Kami persilakan Pak German. Oke, terima kasih. Tadi maaf, barangkali saya salah menangkap. Saudara Panggabean katakan bahwa tidak ada rujukan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka wajib sunat. Gitu. Kalau saya tidak salah. Begitu? Betul, betul. Baik. Kalau begitu, tentu kita harus cari tahu dulu kan kenapa sampai tidak ada rujukan dan itu menjadi kewajiban. Dari tadi katakan saudara kita bahwa kalau tidak disunat itu mereka anggap kafir aja udah, gitu kan? Nah, apakah mungkin karena anak Abraham yang pertama dari semua anaknya adalah Ismail? Betul. Kita harus akui itu. Bahwa ya anak sulungnya itu. Anak sulungnya adalah Ismail. Dan Ismail saya pikir karena perintah ini datang daripada Allah, jadi Ismail pun pasti disunat. Disunat ya, semua disunat. Ya. Apakah ini yang menjadi rujukan bagi mereka oleh karena sampai sekarang di seluruh dunia bahwa Ismail itu mereka anggap bahwa orang Arab,
yang menjadi nenek moyang Islam di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sebenarnya bahwa ada satu ustadz yang mengatakan, saya lihat di TikTok, bahwa istri Abraham yang pertama itu Sarah itu katanya orang Mesir. Jadi Sarah itu katanya orang Mesir, lalu yang Siti Hajar itu yang menjadi istri yang keduanya yang orang Kanaan atau orang Mesopotamia situ kan. Nah, ini agak terbalik. Bukan agak, memang terbalik, bukan agak. Oh, ya, Bukan jadi agak, terus. nah, maksud saya itu kalau saja menurut sejarah yang dimiliki oleh orang Kristen bahwa Hagar itu orang Mesir, ketika anak Ibrahim Ishak lahir kan diusir Hagarnya dengan Ismail. Iya. Kan larinya bukan ke Arab, kan ke Gunung Paran itu kan ke arah Mesir itu. Iya, betul. Bukan ke Arabia. Ya kan? Iya. Jadi ini kadang-kadang memang agak susah kita untuk mencoba. Jadi barangkali ada saudara kita yang dari Muslim yang ada di sini ini, kira-kira rujukan mereka apa sehingga sunat itu menjadi satu satu patokan untuk mengkafirkan orang yang tidak bersunat gitu. Ada saudara Sahal sini saya lihat barangkali mungkin bisa memberikan pemahaman barangkali, karena terus terang aja saya juga baca-baca tapi saya belum temukan. Kalau cuma 1-2 orang aja ngomong misalkan nggak sunat tuh kafir, kayaknya aduh kacau tuh Pak. Itu nggak mesti juga kan. Itu pendapat orang per Islam, orang masalahnya, bukan pendapat resmi dari pendapat orang yang bisa dihitung jari gitu loh. Orang per orang aja. Jahatnya sosmed sih di situ. Ya, kalau misalkan perintah sunat itu memang diwajibkan karena ya sunnahnya Rasulullah kami ya kan. Ibarat suri toladan lah kalau Nabi Muhammad itu apa yang dia lakukan harus kita lakukan gitu. Kalau soal aku nggak ngerti sih apa yang tadi dibilang Pak Ucup soal hukum upacara, hukum apa itu kayaknya memang ada alasan tersendiri lah kenapa orang Kristen itu nggak disunat. Ya kan? Iya, Pak. Logikanya sih gini Pak, kalau misalkan memang sunat itu mesti wajib sebab Kristus itu disunat, dan untuk kemungkinan pria-pria Kristen ini juga wajib untuk disalibkan. Ya kan gini apa? Jasmania apa sih tadi yang bilangnya Pak Ucap itu jasmania ya? Itu ya, sudah jasmania, genap jasmania, ya? Sudah genap ya itu ya? Iya, sudah selesai. Iya, makanya ikut firman Tuhan itu bukan hantam kromo. Kan kalau Yesus disunat, ya kita orang Kristen sunat. Nanti Yesus disalibkan, kita disalibkan juga dong. Itu kan hantam kromo. Jadi harus mengerti maknanya. Memang masalah benar itu masalah. Itu kalau saya juga setuju itu makanya saya bilang pendapat orang Islam suka beda dengan pendapat Al-Qur'an ya. Orang Islam juga nggak semua bilang nggak bersunat tuh kafir, nggak juga. Itu orang-orang tertentu saja. Jadi gitu Mas German, jangan susah hatimu. Ya nggak semua berpikiran begitu. Kalau soal diwajibkan, ya kalau misalkan kami tuh kayak terkesan diwajibkan sunat karena ya Nabi kami tuh disunat sih lebih tepatnya itu. Kan di Islam ini kan ya. Masalah gini, tidak ada catatan sejarah atau ayat Qur'annya bahwa Muhammad disunat, tidak ada. Itu di YouTube rame banget tuh pembahasannya, nggak ada. Jadi itu kita hanya meyakini bahwa Muhammad itu mengikuti ajaran Ibrahim. Ibrahim disunat, kita jadi hanya umum saja. Tapi spesifik disunat nggak ada. Kalau Yesus kan bilang, hari ke-8 dia disunat, itu jelas itu loh. Nah kalau itu, makanya perdebatannya. Kalau historinya sih, karena ini dalilnya di hadis sih Pak. Nah susahnya orang Kristen ya kan nggak, ya hitungannya info ini nggak valid kalau misalkan nggak tercantum di Quran. Nah rujukan kami Nabi Muhammad disunat atau enggaknya itu ada di hadis yang dimana disebutkan Nabi Muhammad itu
pada saat beliau lahir itu memang sudah disunat. Nggak ada riwayat, nggak tahu lah ya, kalau di internet sana mengatakan Nabi Muhammad disunat di sekian hari, sekian belas hari. Cuman Iya, yang iya. lebih masyhur riwayatnya Nabi Muhammad sudah disunat sejak bukan sudah disunat sih. Bayi Beliau udah sunat ya, waktu bayi lah gitu ya. Sudah dalam keadaan tersunat gitu, Pak dia Pak. Gitu. Ya, Riwayatnya jadi sih mengatakan begitu. Sama jadi ini gini, juga. Ya Pak. masalah nanti maksudnya yuk kalau udah dapat rujukannya tolong di-share di RSM ya. Biar kita Boleh, belajar. boleh. Ya kalau udah dapat rujukannya Nah, kita mau belajar saja. Jadi nah apa maksudnya namanya? gini sih Pak Ucok. Kalau misalkan rujukan di Muslim itu menurut Kristen, oh kalau misalkan di Quran nggak ada, kenapa di Muslim itu ngelakuin gitu loh. Nah, perlu diingat kembali lagi sih Pak. Kalau di Islam tuh gini, ada paketan namanya. Kalau nggak ada di Quran, di hadis. Nah, terbalik ya kan seperti yang Pak Ucap bilang tadi tuh. Kalau misalkan nggak ada di Al-Quran, cek di Injil, cek di Taurat gitu. Nah, kalau di Muslim tuh nggak ada pemikiran atau edukasi seperti itu sih tuh nggak ada sama sekali. Lebih tepatnya ya lebih pada umumnya aja sih Pak ya. Apa sih yang ulama-ulama yang sering ngumpul itu? Nah, ijtima ulama, terus ya kan rembuk satu sama lain. Impact untuk umat ini apa? Oh, lebih baik ini jangka waktunya lebih oke lah. Ya mungkin tokoh agama kami pada saat itu seperti kurban tuh mesti ada mesbahnya apa enggak ya? Oh, memberatkan ini kalau misalkan berkurban tuh harus ada mesbah dan lain sebagainya gitu. Nah, lebih ke itu aja sih Pak. Ya, mungkin jikalau ingin memahami kami, ya kan, ya patokan sih di situ Pak. Kalau enggak Al-Quran, Al-Hadis, sahabat, guru, ya. Iya. Pada umumnya Udah, kami lah paham. ini. Ya, paham. Itu dijawab dulu Pak Ucap. Apakah Ya, itu Mas Tommy ada resep itu. Ya, makasih Mas Al ya. Baik, terima kasih ya, Mas Pak, nanti Sahal. dilanjut. Ya. Ya, baik, terima kasih Mas Sahal. Mas Sahal ini adalah teman kita Muslim yang rendah hati ya, selalu setia mengikuti acara ini. Kami sangat berterima kasih atas komentar-komentarnya. Untuk selanjutnya dari Mas Tommy. Brother Tommy Ponto, mungkin ada pertanyaan atau masukan, silakan. Bukan pertanyaan sih, cuma saya tertarik dengan kata-kata bahwa Nabi Muhammad menurut hadis ada pernyataan bahwa dia disunat. Jadi itu saya jadi pengen juga tahu tertulisnya di mana hadis, karena ingat Nabi Muhammad disebut sebagai nabi sesudah umur 40 tahun. Kemudian dia sempat dirawat dan diasuh oleh paman-pamannya, di mana pada waktu itu Mekah sendiri adalah penyembah berhala. Oh iya ya. Nah, jadi keturunan Ibrahim sekian tahun betul-betul hilang. Putus mengenai ajaran Ibrahim. Tapi memang sebetulnya kenapa mereka mengatakan bahwa Islam itu harus disunat? Ayatnya tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Brother Ucok, yaitu di Ali Imran ayat 93 sama An-Nahl atau surat 16 ayat 123. Harus mengikuti agamanya Ibrahim. Itu yang dijadikan patokan. Saya sendiri waktu kecil, karena bapak saya Islam, saya juga disunat. Tetapi dasar sunatnya itu juga nggak jelas. Cuma karena mengikuti orang tua punya apa? Ya, agama. Punya agama lah atau pengaruh. Nah, kenapa Islam itu sampai harus? Itu mungkin dasarnya kalau saya lihat, karena ada anjuran ikutilah agama Ibrahim. Nah, ayatnya ada, karena kata-kata sunat sendiri dicari sampai mabok pun tidak akan ditemukan di tidak ada, iya. Tidak ada. Cuman tadi Pak Tommy tadi bilang ajaran Ibrahim atau keturunan ikutilah Ibrahim. Agama Ibrahim, kalimatnya begitu. Frasenya di Quran, ikutilah agama Ibrahim, itu tertulis di Ali Imran ayat 93 sama surat An-Nahl ayat 123. Nanti kalau dibuka, ikutilah agama Ibrahim. Nah, agama Ibrahim itu dianggap bahwa Muhammad keturunannya Ibrahim.
Jadi Nah, itu. seluruh keturunan Ibrahim. Merujuknya ke situ kelihatannya. Nah, tapi bahwa benar-benar Muhammad sendiri disunat atau tidak itu memang menjadi perdebatan yang cukup serius. Tapi sebetulnya Ya, kita Kak. nggak perlu masuk ke sana lah. Ya, Karena yang lebih. kita lihat bukan pelaksanaan bagaimana manusia melakukannya, tetapi kalau ada ajaran atau Al-Quran mengatakan begini, kita manut apa enggak? Kita taat atau enggak? Itu yang penting. Artinya kalau kita Amin. mengimani bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, saya senang sekali istilah rukun keempat itu, bahwa apa? Rukun ketiga atau keempat itu, kita mengimani 4 kitab. Kita Ya. jalankan saja itu, bahwa nanti mungkin cara kita atau paham kita keliru, Allah yang maha murah hati, dia akan menuntun kita. Artinya bahasa Islam Amin. akan diberi hidayah lah. Nah, jadi saya senang ini Brother Sahal ini dengan umur yang masih muda, terus menggali. Sama Udah cukup tua, Mas Tommy, dia masih tua juga. enggak lah, dia lagi sedang 30, mencari Pak. pasangan ini. Separuh hidupnya Pak Tommy lah aku ini. Oke. Jadi Ya, itulah lanjut. kita sama-sama menggali, Saudara Sahal. Saya juga dengan umur yang sekian juga selalu belajar. Tidak pernah merasa bahwa saya sudah lebih benar dari orang lain. Mudah-mudahan Tuhan melengkapi kita dengan hidayahnya. Terima kasih. Amin. Cuma Amin. itu saja tambahan. Baik. Terima kasih Di chatbox ada, atas di chatbox tuh. tambahannya. Di dalam chat ada pertanyaan dari Ibu Deborah Simbolon. Jadi sunat itu di dalam Al-Quran di mana tertulis bahwa sunat sebagai tanda sebagai umat muslim. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kata sunat tidak ada di dalam Al-Quran ya. Tapi ada kalimat untuk mengikuti agama Ibrahim. Ya, Di An-Nisa ya. Di An-Nahl. Jadi, Surat An-Nahl ayat 123 sama surat Ali Imran ayat 95 kalau nggak salah. iya, jadi mengikuti agama Ibrahim ya. Kemudian dari Des Hanlingga. Pendeta Desanlingga itu pendeta. Pendeta Lingga. Ya. Apakah Ini ada sunat di dalam mantan ketua Al-Quran? Oh, ini Sumatera sama Utara. juga ya. Jadi sunat, tidak ada kata sunat di dalam Al-Quran ya. Jadi tidak tersurat, tapi ada tersirat ya. Jadi mengikuti agama Ibrahim. Memang menarik ya. Tadi Bapak Tommy berkomentar bahwa agama Ibrahim terputus ya, karena kebanyakan umat Islam Jadi penyembah berhala. orang penyembah berhala ya. Tapi kalau saya bisa komentari, tidak semua jadi penyembah berhala ya. Jadi ada aliran pengikut Ibrahim. Jadi Bapak Nabi Muhammad itu namanya Abdullah, yang artinya abdi Allah atau pelayan Allah ya. Jadi di tanah Arab itu memang ada penyembah berhala mayoritas, tapi ada kelompok kecil yang menjalankan agama Ibrahim dan belajar Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat sejarah hari Jumat, jadi hari Jumat sebagai hari ibadah itu sudah ada sebelum Muhammad ada, sebelum Islam ada ya. Jadi itu disebut hari berkumpul. Pada masa itu disebut hari Aruba atau hari ketangkasan. Jadi festival memamerkan hasil karya para ahli ya, ahli ekonomi, ahli sihir, ahli pedang, ahli pertanian, segala macam. Jadi kayak festival setiap hari Jumat itu. Tapi ada sekelompok orang yang belajar Alkitab ya, atau Al-Quran. Jadi Quran pun sebenarnya sudah ada waktu itu. Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, mereka itu membahas ya, tapi bukan bentuk buku, jadi bentuk catatan-catatan atau hafalan-hafalan. Jadi itu dibahas setiap hari Jumat. Udah mulai kalau tidak salah 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir ya. Jadi itu salah satu moyang dari
Muhammad. Masih belum ada pertanyaan? Ya, ada. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Ada pertanyaan. Ah, Ibu Femi, Palmer nanti Sagala Mas dulu atau Palmer Bu Femi? menambahkan. Palmer Sagala dulu aja ya, nanti Ibu Femi habis live Palmer. Silakan live Palmer. Oke. Suaranya tergabung. Suaranya nggak jelas. Perbaiki itunya. Speakernya. Mic-nya, sorry mic-nya. Matiin ya kameranya, Pak. Ah, udah bagus, udah bagus. Oh, kurang bagus juga. Saya matiin kameranya ya. Suara Mas Sahal, bukan suara Mas Palmer. Suaranya keluar tenggelam Bang. Kelelapan. Ya kalau gitu Mbak Pemi dulu, Mas Palmer, Mbak Pemi dulu aja. Uni Pemi. Nggak kedengaran suaranya, ngerebek-ngerebek. Seperti Di-reset botol saja dulu masuk ke suaranya, air. di-reset. Banyak Kena angin storm. ribut kayak lagi di jalan, Bang. Belum Iya, bisa juga, suaranya belum bisa masih juga. belum bagus. Mas Tigor, Mbak, itu Uni Femi dulu aja kalau gitu, biar diperbaiki dulu itu Oke. mic-nya. Palmer, kita kasih Ibu Femi Idrus dulu bertanya. Terima kasih. Pernah tahun berapa itu ya dulu? Mereka di Afrika itu sibuk dengan perempuan disunat sampai Betul. berdarah-berdarah. Betul. Ya, itu bagaimana itu? Sampai WHO ikut campur. Tapi peraturannya nggak ada toh perempuan disunat. Nggak ada. Iya, makanya itulah jadi orang berimprovisasi karena aturannya nggak jelas, orang berimprovisasi. Nggak ngerti tujuan sunat itu apa. Kenapa disunat nggak ngerti. Itu makanya ada sempat ribut itu di Afrika. Iya, itu Oke. dianggap Boleh melanggar kasih hak asasi pengalaman manusia. Ya, sebentar Ibu Grace. Masalah perempuan disunat, Bang. Pengalaman, Bang. Hah? Baik, Pengalaman? baik, silakan Ibu Grace. Polingatan. Ini pengalaman waktu kami nikah kantor, kan karena bapaknya dulu Muslim, saya diwajibkan ke Muslim karena katanya personil nggak bisa keluar pakai ganti agama. Oke, untuk pemenuhan nikah kantor, mau terpaksa. Waktu itu ada kiai yang menyatakan saya harus disunat, saya harus ganti nama, saya harus dimandikanlah tetek bengek. Saya katakan, apakah ada hukumnya? Mereka katakan sunat wanita itu katanya hanya untuk menghilangkan klitoris, gairah seks wanitanya katanya. Itu saja. Wah, nggak adil dong. Memang iya. Itulah saya bilang. Diterangkan. Jadi Memang bukan iya. untuk kebersihan yang di sini dikatakan, yang saya alami sendiri ya. Tapi saya nggak mau itu, saya nggak lakukan itu karena saya katakan itu di luar, di ajaran Muslim juga nggak ada, di ajaran Alkitab juga nggak ada. Jadi saya tidak ikuti itu, tetapi menurut mereka hanya untuk membersihkan, mohon maaf, emangnya kotor. Untuk menurunkan maksudnya alat kelamin wanita ini agar menghilangkan nafsu untuk syahwatnya seks. diturunkan. Yang dibolehkan menikah lagi laki-laki, perempuannya harus diredam, katanya begitu. Oh, jadi cuma laki-laki aja boleh nafsu. Kan yang boleh laki-laki 4 kali Tante Fem. Kalian perempuan nggak boleh. Untunglah aku nggak kawin. Tapi saya nggak terima itu, saya tidak lakukan itu. Aduh, sedikit macam-macam. Bang Ucok, Bang Tigor minta sedikit waktunya. Pertama yang saya dengar tadi Bang Ucok katakan semua boleh dilakukan,
Kalau tidak melakukan kebijakan, kita dosa ya Bang. Itu terngiang saya dari tadi. Kebajikan, bukan kebijakan, kebajikan. Ya, kebajikan ya. Nah, sekarang begini, ada orang perlu ditolong. Kita sudah turun tangan, kita sudah tolong, kasihkan tempat, kasihkan ini. Tapi ngelunjak Bang, memanfaatkan. Itu gimana Bang? Nggak boleh dong. Sekarang dia udah tinggal di rumah singgah. Ternyata dia bikin-bikin ini, udah malas ke gereja, udah gini-gini. Kami mau ngusir nggak bisa, tapi nyari masalah melulu Bang. Itu gimana Bang? Nah, kenapa nggak bisa gini Ibu Grace? Jadi orang yang udah rumah singgah, kalau udah nggak mau ikut aturan rumah singgah, dia harus keluar, bukan mengusir. Itu rumah singgah itu ada aturan, itu di undang-undang, walaupun kamu nggak bikin aturan. Jadi kalau mau tinggal di sini, ikut aturan rumah singgah. Kalau nggak, silakan keluar. Gitu aja. Nyadar diri, Gitu. Pak ya. Salah, berarti kita nggak salah untuk suruh mereka keluar. Enggak lah, kenapa salah? Itu kan ada Kalau dia aturan. melanggar. Kasihan anaknya Bang, anaknya masih kecil-kecil 2 Bang. Ya kalau nggak usah bicara kasihan lah kalau gitu lah. Kalau kasihan nggak usah ini terima. Jadi ini Kan aturan. Mereka suami istri ini saya tempatkan di situ biar ada yang jaga ya laki-lakinya, masih di bawah 50 tahun lah ya. Tapi memang satu malas, terus pokoknya kayak gitu deh. Jadi cari hal terus Bang. Ya udah suruh Ya, pergi makanya. aja. Kalau orang begitu nggak bisa dikasihani. Itu bukan diusir, suruh kata Bang pindah. Ucap tadi, kalau kita nggak ini mereka, kita dosa itu. Ya kamu siapa dosa, bilang? kamu enggak Grace, kamu dosa kalau nggak menegakkan aturan. Iya, Bukan- betul. Iya, kamu begitu. dosa. Peraturan dia mesti ikut. Begitu. Katanya malah dia Iyalah. bilang sama kami, Mami katanya nggak ada kasih, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, Ya, nggak ada biarin kasih, nggak aja. apa-apa gitu. Aduh, berat enteng nih namanya Bang. Enggak, nanti makan hati Kasihnya kamu. sudah Terima sudah kasih. kelewatan, sudah meluber. Makasih banyak. Makasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Memang ya, kalau kita menolong itu, jangan menolong itu seakan menjadi kewajiban ya. Ini yang salah. Ya, Jadi pakai saya mengalami syarat. juga ketika kita menolong seseorang dan orang itu kebenaran mantan muslim juga, dan orang itu merasa kewajiban kita untuk menolong mereka, menolong saudaranya. Jadi dia begitu boros ya. Jadi minta duit, minta bantuan, akhirnya kita stop. Karena kita nggak bisa terus menolong. Jadi terakhir kita kasih pinjaman, kita anggap pinjaman, sebenarnya kita kasih ya, agar tidak meminta lagi ya. Jadi memang perlu bijaksana dan perlu keberanian untuk mengatakan tidak ya. Oke, background. Ini background Bang Tigor, backgroundnya. Dia dibaptis di jemaat lain, GMA ya, SDA ya, dibaptis. Ya, tapi sama, karena ini uang, juga. diberi uang tiap bulan selama 6 bulan untuk kontrak rumah. Ternyata di stop. Setelah di stop udah nggak mau lagi masuk gereja karena mau ngontrak rumah susah. Kami suruhlah masuk di rumah singgah Bang. Tapi emang dasarnya males Bang. Ya, memang itu salah, Grace. Bu Grace, rumah singgah itu rumah orang yang dalam keadaan musafir, darurat. Bukannya orang nggak punya kontrakan masuk ke rumah singgah, itu salah. Kalau orang nggak punya kontrakan masuk ke rumah singgah itu selama-lamanya di situ. Saya sedih dan beratnya dia bilang, oke, kalau kami dikeluarkan sini, saya juga keluar dari Advent. Waduh, berat banget. Ya nggak apa-apa, emang Nggak kenapa? apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang kenapa? Di Bible juga bilang kalau orang nggak Saya kerja mencoba, nggak boleh makan. saya mencoba menghubungi jemaatnya dia. Ini jemaatnya kok dibiarkan. Tapi Nggak bagi perlu itu. bagi Itu nggak jemaat perlu, itu Ibu juga Grace. masa bodoh. Ya nggak perlu, emang Ibu Grace itu nggak perlu. Orang tuh pindah agama mau cari hidup doang, tapi malas. Tuhan aja nggak nolong, apalagi kita. Nggak perlu, nggak apa-apa keluar. Kita bukan Ya, di ada Bible keuntungan juga kita. bilang. Di Bible Baik. juga bilang kalau orang malas jangan dikasih makan. Enggak, kalau orang malas jangan makan ya Bang. Aduh, Iya. beneran. Iya, betul. Baik, Ya. terima kasih Oke, terima kasih ya masukannya biar atas saya nggak berat. kesaksian dari Ibu Grace. Ada masukan dari Saudara Muhammad Sahal. Gantung rohani kita, maksudnya lepaskan keimanan kita. Sunat memang
dari segi kesehatan cukup baik. Jadi benar ya. Jadi dari segi Untuk kesehatan laki. sunat itu cukup baik dan itu dari saya bagus. Bahkan sekarang udah banyak variasi sunat ya. Jadi sampai ada yang dibikin kayak gergaji, Sunat ada kayak laser. torpedo. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya sunat itu baik. Walaupun nggak wajib, kalau mau dilakukan boleh saja ya. Baik, Bersih. betul bersih. Kasihan nggak ada rumusnya. Itu kata Pendeta Lingga ya benar. Kalau kasihan itu main perasaan, capek kalau main perasaan. Iya Bang, betul sebetulnya Iya. capek. Jadi kadang-kadang kita hati. harus bisa membunuh perasaan. Kata Bapak Ugi Sidan dari Sabah, orang malas harus dihentikan. Itu benar. Jadi kalau kita kasih makan terus, ya kita harus berani ambil keputusan ya. Di Sulaiman aja mengatakan pemalas belajarlah sama semut ya. Disuruh belajar sama Itulah. semut, bukan sama manusia. Jadi demikian ya. Kita masih ada waktu 20 menit. Kalau ada yang mau memberikan masukan atau kesaksian, pertanyaan lainnya dipersilakan. Ya kalau menurut sunat Bang Tigor mohon izin, kalau laki-laki mungkin dilihat dari kesehatan baik, bagus ya. Tapi kalau perempuan kan nggak ada nyangkut-nyangkut. Enggak, perempuan Ada nggak tuh. ada sunat-sunat. Kayaknya ada. Ya, ya. Betul, itu laki-laki ya. Itu Siapa bahaya yang- perempuan. Apanya yang mau disunat? Ya, ya benar Nggak itu, ada Bu apa-apa. Femi. Itu WHO pun sampai turun tangan, jadi nggak usah kita bahas lebih lanjut, biar kita dapat Oke. ilmu-ilmu yang berguna. Oke. Aku setuju sama WHO. Itu Mas Palmer udah bisa belum? Mas Palmer, Mas Humala itu suaranya bermasalah. Palmer sudah bisa masuk? Keluar dulu mungkin kayaknya nggak ada beliau. Ini Mas Tompul kalau gitu Mas Tompul. Bapak Humala ada pertanyaan atau masukan? Itu mendukung, mau menekankan Ibu Grace. Ya. Sebetulnya kan seperti Ibu Grace ini takut kalau orang yang sudah Advent lalu keluar. Ya. Pertanyaan pertama saya sederhana. Waktu dia mau jadi Advent, apa yang dijanjikan? Duit. Salah ya udah, dan background udah salah. Jemaat kenapa dia, jemaat yang membaptiskan dia memang uang, Pak. Ya, Bang ya Ucok. udah, berarti dasarnya aja udah salah, ngapain mesti bangunannya ditahan terus? Oh. Jadi jangan sekali-kali kita menjanjikan uang untuk baptisan. Kalau dibaptis berdasarkan kebenaran, dia tidak akan tarik. Jadi kita udah tahu berdasarkan uang. Sudah tahu dia mau uang, tapi kita tahan terus ya buat apa? Iya. Itu nggak akan selamat juga dia. Itu jadi baptis dari Muslim, Bang. Mau dari mana kan? Nggak masalah. Yang penting dasarnya dia dibaptis itu untuk apa? Itulah untuk mencari disayangkan. kebenaran atau untuk Itulah uang? disayangkan. Atau Tapi untuk yang cari difitnah kontrakan. saya, Bang, Pak, Bang Tompul. Ya kalau difitnah mah sudah Tuhan Yesus juga difitnah kok. Dia Betul, kuasanya betul. dari Fitnah bahasa antepin aja. Tapi yang disayangkan dari organisasi juga tidak ada yang turun tangan, itu terus berlanjut di sini. Nggak perlu turun Sebetulnya- tangan, Ibu Grace, Ya. itu mah nggak perlu turun tangan. Enggak, maksudnya Nggak, baptisan dengan uang, itunya Pak Tompul. Itu yang Oh, Gini, enggak ada. gini. Saya kasih tahu. Terima kasih, nanti jadi melebar ini Iyalah, udahlah, iya. organisasi Iya, jadinya. Ya. Tapi itu jadi pelajaran bagi kita ya, bagaimana pemuridan itu bukan masalah makanan ya. Jadi Betul. pemuridan itu lebih kepada pemahaman. Memang kita Dengan punya rohani. kasih, tapi kita menolong. Nanti kita akan bahas di acara berikutnya. Boleh ya. kayaknya Bang Tigor diangkat itu Bang Tigor agar kita tidak lanjut dan tidak keblejok di situ. Oh, itu suka disinggung, di alumni suka disinggung juga. Sebetulnya sekarang sudah nggak lagi karena saya di gereja besar. Dulu tamu-tamu itu dikasih ongkos, lalu dibaptis ada uang. Sekarang sudah nggak ada, baptisan kita menurun. Masih di kami Pak Tompul, masih di itu. kami di wilayah Makanya kasih kami sini tahu. masih. Ya Baik, berarti baik. bagus. Ada Biar budgetnya. tidak melebar. Stop dulu. Stop aja dulu.
Ya. Ya. Oke, Nantilah Pak Palmer dibahas udah masuk. jadi satu Mudah-mudahan suaranya udah bisa pembahasan bagus. ya Bang Tigor. Iya, silakan Pak Palmer. Cuma diberikan Wah, Masih suaranya. Bang, suaranya Masih masih bermasalah. Bang. Mungkin Palmer pakai headset deh. Coba buka headsetnya, mungkin. beda lagi. Yang Oh, jelas enggak ya? bukan suaranya, hanya kumisnya doang. Kumisnya jelas kelihatan. Ya, Tapi suaranya nggak jelas. Buka kameranya, matikan kameranya. Enggak Tadi bisa, saya emang pakai headset ada juga gangguan begitu. itu. Saya udah matikan, nggak bisa juga. Silakan coba. Sama nggak bagus suaranya. Nggak bisa. Seperti di dalam laut. Sahabat PO. Mesti beli HP baru. Tuhan, Hanya jurik eta teh. kita mendoakan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Doa kita satu, kalau penginjal, demikian kain Bapak Sidi. Baik. Ayah jurik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, biar kita nggak ngelantur jadinya. Iya, akhirnya lanjut. Apa Tinggal 7 ada menit. Tinggal 7 menit kok, Mas Tigor. tambahan lagi? Tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit ya. Iya. Ya kita tutup aja. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada pemuda-pemudinya ya. Kasihan nih Mas Hal masuk grup bapak-bapak. Pasang lagu. Jadi Selasa depan kita akan membahas mengenai kitab-kitab yang dipalsukan ya. Jadi apakah benar kitab itu dipalsukan? Jadi kita bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Jadi bisa hadir Selasa depan, kita akan memakai teknik Socrates Method. Jadi puji Tuhan ya, selama kita belajar firman Tuhan, kita kalau kata Ucok, di mana ada kemauan, Allah akan mampukan ya. Amin. Puji Tuhan, makin lama kemampuan kita akan semakin bertambah. Amin. Jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, baik kita tutup saja agar kita bisa beristirahat lebih cepat. Kita minta untuk doa penutup oleh Saudara Humala Sitompul. Abi persilahkan. Jangan lupakan doakan rumah singgah kami. Baik. Kami pun punya rumah singgah di Bogor. Amin. Baik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga. Malam ini kami saudara bersaudara, berteman, bersahabat, telah menyelidiki apa yang kami ingin ketahui lebih baik, lebih banyak. Kami menyadari Tuhan banyak kekurangan dan kelemahan kami. Kami tidak akan mampu menguasai seluruh firman Tuhan dengan kemampuan kami sendiri. Itu sebabnya Bapa, berikan kami kerendahan hati, berikan kami penyerahan sepenuhnya, dan biarlah Tuhan yang menuntun masing-masing kami untuk mengerti apa yang dapat kami mengerti. Bukan hanya dimengerti ya Tuhan, tetapi dilakukan dan dihidupkan. Biarlah persekutuan melalui Zoom ini menjadi berkat bagi kami semua. Juga bisa menjadi berkat bagi kami bagikan kepada orang lain. Dan menjadi bekal untuk hidup kami lebih hari lebih baik. Menjadi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan, dan telah mati menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. 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 Baik, demikian acara kita sudah selesai. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Sampai jumpa Selasa depan. Sampai minggu depan. Malam semua. Dok, di Colorado, Dok. Cok Sitompul boleh minta nomor teleponnya dong. Masih di rumah Lina. Di mana nanti saya kasihnya, Grace?
Itu mending dikasih modal, Bu Grace. Selamat malam. Kalau misalkan beliau itu sehat ya kan. Boleh dikasih Bang modal. Ucap si Tompul. Minta Ya, nomor nanti- teleponnya nanti biar kita komunikasi dengan untuk rumah singgah. Ya, Ya, nanti sama yang tadi itu. nomornya lewat Tigor nanti ya, lewat Tigor ya, karena saya juga nggak Oh, tahu. iya. Nanti saya kasih Tigor. Oke. Ya. Nanti Gor kita komunikasikan. Oke. Thank you. Nanti Bang Tigor kirim ke aku ya Bang. Coba Ya, insya Bu Allah. Grace jangan cuma nanya nomor telepon, tanya nomor rekeningnya Mas Tompul. Jangan cuma nomor Boleh telepon. Bang si Tompul.